warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kembali lagi dengan aku Silky Sabila Maharani. Bagaimana keseruan pembahasan episode atau tema kita kali ini? Langsung saja kita simak videonya. Jadi di video ini kita akan membahas tentang poin-poin apa aja sih yang harus wartawan perhatikan, dan hal ini terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dimiliki seorang wartawan atau jurnalis muslim. Nah, jadi sosok wartawan memang sangat, dunia kewartawanan pada umumnya rentan dengan hal-hal yang kurang islami nih. Sehingga dalam konteks mencari serta mengolah, bahkan sampai dengan penyajian informasi, itu sangat rentan dengan hal-hal yang dapat digolongkan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Misalnya, seorang wartawan menyampaikan berita yang bernuansa kebohongan atau hoax, mendiskreditkan suatu suku atau ras tertentu, dan sebagainya. Sehingga wartawan ini yang menyajikan informasi itu dapat memicu terjadinya perpecahan atau disharmonis di tengah-tengah umat. Nah, mengutip pandangan Ahmad Hasan Roqib, itu ada 5 hal yang harus diperhatikan seorang wartawan atau jurnalisme muslim. Yang pertama adalah melaporkan berita secara jujur tanpa mengurangi ataupun membesar-besarkannya, atau bahkan memutarbalikkan fakta, disertai analisis yang objektif dan tajam. Ini akan berdampak positif bagi pembaca dan konsumen berita itu sendiri, sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Isra ayat 36 sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah tidak mencemarkan individu, organisasi atau lembaga-lembaga tertentu dalam suatu tulisan atau komentar yang seorang wartawan itu sebarkan. Nah, kalau sampai kita mencemarkan individu, organisasi, ini hitungannya sama kayak mengolok-olok orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Ini juga sejalan dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Lalu yang ketiga ada memberikan kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak. Dan hendaknya seorang wartawan atau jurnalisme muslim itu mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit tanpa perasaan gentar, sebagaimana dalam firman Allah pada Quran Surat Al-An'am ayat 57. Lalu yang keempat ada seorang wartawan muslim ini hendaknya menampilkan ajaran-ajaran Islam secara baik melalui tugas-tugas dan pergaulannya dengan orang lain. Dan dalam pemberitaannya, hendaknya seorang wartawan muslim itu juga menggunakan argumentasi yang kuat, disertai dengan dalil dan bukti yang nyata. Jadi saat kita memiliki kayak circle ataupun sebuah relasi, kita itu harus menyampaikan pendapat kita ataupun menyampaikan pemikiran kita itu berdasarkan fakta-fakta yang kuat, bukan hanya omongan ataupun katanya. Nah, ini juga didukung atau tercantum dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 111. Dan poin yang kelima menurut beliau Hasan Roqib itu adalah memberikan saran atau pikiran yang positif untuk memecahkan berbagai problematika dan krisis yang tengah melanda umat. Ini juga dikuatkan dalam firman-Nya pada Quran Surat Al-Syura ayat 38. Jadi pada dewasa ini, ketika masyarakat semakin pandai dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, seharusnya para dai, dikhususkan para juru dakwah, lebih pandai dalam memanfaatkan media yang ada. Media massa, baik cetak maupun elektronik, menjadi sarana yang dinilai sangat efektif dalam penyampaian pesan dakwah. Nah, hal ini juga menjadi tugas seorang jurnalis untuk mempengaruhi masyarakat
yang sangat percaya dari setiap pemberitaan yang dimuat oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya perjalanan dakwah ke depan manakala didukung oleh jurnalis-jurnalis muslim yang konsisten dengan nilai-nilai keislaman serta mau menjadikan media massa sebagai media dakwahnya. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Cukup sekian pembahasan wartawan atau jurnalisme Islam dalam kegiatan dakwah. Semoga kita sebagai penyampai pesan nilai-nilai keislaman dapat mengemban tugas dengan baik dan amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.